Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi energi pada hunian. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Farshika Ramadhani dengan NPM 24081080 192. Di sebelah kanan saya Nurmutia Humaira Rahab dengan NPM 2408 1080 144. Dan di sebelah kiri saya Iman Hambali dengan NPM 2408 1080 1007. Jadi di sini kami mengambil datasetnya itu dari Kanker, yang dimana variabelnya itu ada luas bangunan, jumlah yang tinggal di dalam rumah, jumlah perangkat elektronik, dan suhu. Dan dimana kami mengambil variabel spodel itu menggunakan luas bangunan, dan selainnya itu adalah variabel X. Jadi untuk pendahuluan ini saya akan jelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap huni pasti menggunakan energi, mulai dari penerapan, pendinginan ruang, hingga berbagai peralatan elektronik. Namun, tidak semua rumah memiliki tingkat konsumsi energinya sama. Ada beberapa faktor yang membuat pengguna energi ini bisa menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya seperti luas bangunan, jumlah orang yang tinggal di dalam rumah, dan jumlah perangkat elektronik yang mereka pakai. Melalui penelitian ini, kami ingin melihat bagaimana faktor-faktor tersebut itu berkontribusi terhadap besarnya dengan menganalisis data ini. Jadi kami bisa memahami pola pengguna energi dengan lebih jelas, sehingga kedepannya itu strategi ini efisien dapat dilakukan dengan sasaran yang tepat. Dari hasil penelitian ini, kami dapat membantu memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang paling pengaruh, sehingga pengguna energi ini dapat dikolahnya lebih baik dan efektif. Selanjutnya yaitu metode analisis. Kami menggunakan 4 metode analisis. Yang pertama yaitu ada uji asumsi klasik yang terbagi menjadi 4 uji, yaitu ada uji normalitas, uji homoskedastisitas, uji autokorelasi, dan yang keempat ada uji multikolinearitas. Kemudian kami juga menggunakan model regresi linear berganda, yang dimana variabel X-nya itu kami menggunakan lebih dari satu variabel X. Kemudian kami menggunakan metode analisis transformasi inverse yang kami gunakan untuk memperbaiki variabel yang uji asumsi klasiknya itu belum terpenuhi. Kemudian kami menggunakan metode analisis regresi bertatar atau backward. Kami menggunakan metode ini untuk melihat model terbaik. Jadi untuk melihat model terbaik dengan cara mengeliminasi variabel-variabel yang p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Setelah kami mencoba metode ini pada model backward yang pertama, yaitu kami menggunakan variabel luas bangunan, jumlah penghuni, jumlah elektronik, dan satu lagi itu ada variabel suhu. Nah, di model backward pertama itu ternyata p-value dari variabel suhu itu lebih besar dari 0,05, yang berarti variabel suhu ini tuh harus kami eliminasi, harus kami keluarkan dari model. Yang berarti variabel suhu itu nggak berpengaruh terhadap si konsumsi energi. Kemudian kami mencoba lagi pada model backward yang kedua. Setelah variabel suhunya itu kami eliminasi, berarti kan tinggal 4 variabel ya, tinggal 3 variabel.
tinggal si variabel luas bangunan, jumlah penghuni, dan jumlah elektronik. Nah, pada model backward kedua kan kami menggunakan 3 variabel itu kan. Terus setelah kami lihat p-value-nya itu semuanya udah lebih kecil dari 0,05, yang berarti itu udah nggak perlu lagi ada variabel yang harus kami eliminasi atau yang harus kami buang. Berarti semuanya itu karena udah kurang dari 0,5, berarti dia itu udah berpengaruh terhadap si konsumsi energinya. Kemudian kami juga mengecek nilai AIC-nya, yang dimana nilai AIC dari model backward 1 dan model backward 2. Jadi nilai AIC yang paling kecil itu adalah si model terbaiknya. Setelah kami cek, ternyata si model backward yang kedua itu memiliki nilai AIC yang paling kecil. Oleh karena itu kami mengambil si model terbaiknya itu si model backward yang kedua. Jadi model backward yang kedua itu yaitu Y sama dengan 2,021 kali 10 pangkat 3 ini, terus ditambah 4,822 kali 10 pangkat minus 2 X1 ini 7 luas bangunan, kemudian ditambah 1,010 kali 10 pangkat 1 X2 ini itu jumlah penghuni, kemudian yang ketiga ada 1,636 kali 10 pangkat 1 X3 ini tuh variabel jumlah elektronik. Jadi kalau model ini tuh kita baca dapat diartikan ketika konsumsi energi bernilai 2,021 kali 10 pangkat 3 dan variabel lainnya itu bersifat konstan, maka konsumsi energi akan tetap sebesar 2,021 kali 10 pangkat 3. Dan ketika luas bangunan bernilai 4 dan ketika luas bangunan bernilai 4,822 kali 10 pangkat minus 2, kemudian variabel lainnya itu bersifat konstan, maka konsumsi energi akan bertambah sebanyak 4,822 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian apabila variabel X2 itu jumlah penghuni, apabila jumlah penghuni bernilai 1,010 kali 10 pangkat 1 dan variabel lainnya bersifat konstan, maka konsumsi energi akan bertambah sebanyak 1,010 kali 10 pangkat 1. Kemudian yang terakhir, apabila variabel jumlah elektronik bernilai 1,636 dikali 10 pangkat 1, sedangkan variabel lainnya bersifat tetap atau konstan, maka jumlah energi akan bertambah sebanyak 1,636 kali 10 pangkat 1 X3. Nah, berarti dapat kita simpulkan kalau ini tuh model terbaiknya. Ya, yang berarti variabel yang berhubungan sama konsumsi energi itu ada variabel luas bangunan, variabel jumlah penghuni, dan variabel jumlah elektronik. Sedangkan si variabel suhunya tadi tuh yang kita buang itu karena dia kan lebih besar dari 0,5, yang berarti dia kurang berhubungan atau tidak berhubungan sama si konsumsi energinya tadi, si Y-nya tadi. Baik, saya akan menjelaskan tentang asumsi klasik yang kami lakukan. Kami melakukan 4 uji, yaitu uji normalitas, uji homoskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Pada uji normalitas kami tidak terpenuhi karena mendapatkan hasil 4,262 pangkat min 8, di mana hasil tersebut lebih kecil daripada p-value. Sementara pada uji homoskedastisitas dan uji autokorelasi kami mendapatkan hasil lebih besar daripada p-value, di mana kedua uji tersebut terpenuhi. Dan pada uji multikolinearitas itu terpenuhi karena nilainya kurang dari 10. Karena uji normalitas kami tidak terpenuhi, kami melakukan transformasi data. Kami menggunakan transformasi inverse sehingga uji normalitas kami mendapatkan hasil 0,5027, di mana uji tersebut telah terpenuhi. Karena uji normalitas tersebut telah terpenuhi, asumsi-asumsi klasik kami sudah terpenuhi. Jadi, dari hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi energi pada hunian, kita dapat mengetahui dari model terbaik tadi bahwa
variabel luas bangunan, jumlah penghuni, dan variabel jumlah elektronik itu berpengaruh terhadap tingkat konsumsi energi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.